Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kawan-kawan semua. Di sini aku sebagai moderator, yang dimana tugas moderator mengatur acara, mengatur presentasi dari awal sampai akhir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pembahasan mengenai penggunaan dan perawatan produksi, yang dimana ini sangat penting untuk menjaga mutu, keamanan dan efektivitas produk agar tidak menimbulkan kesalahan penggunaan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Berdasarkan hal tersebut, beberapa pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama penggunaan produksi obat, yang kedua perawatan produksi obat, yang ketiga teknik perawatan mesin industri, yang keempat mesin produksi obat, dan yang terakhir pentingnya penggunaan dan perawatan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penggunaan produksi obat yang akan disampaikan oleh Marsha. Penggunaan peralatan adalah serangkaian prosedur operasional atau SOP untuk mengoperasikan mesin atau alat lab sesuai dengan desain dan fungsi spesifikasinya. Penggunaan peralatan farmasi sangat krusial untuk menjaga kualitas, keamanan, dan efikasi obat dengan fokus pada perawatan proaktif. Mau nanya? Ya, perawatan proaktif. Penggunaan peralatan farmasi mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama sesuai spesifikasi. Gunakan hanya untuk tujuan yang dimaksud dan ikuti instruksi manual pabrik. Yang kedua, desain yang tepat. Peralatan harus mudah dibersihkan, tidak mencemari produk, dan memiliki ukuran serta instalasi yang memadai. Yang ketiga, kondisi terkendali. Operasikan lingkungan yang terkendali seperti ruang bersih dengan suhu dan kelembapan dan filtrasi udara sesuai. Yang keempat itu identifikasi jelas. Pastikan semua peralatan memiliki label identitas yang jelas untuk menghindari kebingungan. Yang kelima, setiap penggunaan mesin wajib dicatat dalam logbook harian untuk memantau waktu operasi dan mencegah penyalahgunaan. Dan yang keenam, kualitas dan kalibrasi. Peralatan harus melalui tahap kualifikasi seperti DEKI, AIKI, OKI, PEKI, serta dikalibrasi secara berkala untuk memastikan aturan hasil produksi. Selanjutnya, perawatan produksi obat oleh Justin. Perawatan adalah unit kerja yang memastikan seluruh mesin dan peralatan pabrik tetap dalam kondisi optimal. Perawatan merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi yang mempunyai daya saing di pasaran. Produk yang dibuat oleh industri harus mempunyai 3 hal. Yang pertama, kualitas yang baik. Yang kedua, harga pantas. Dan yang terakhir, diproduksi dan diserahkan kepada konsumen dalam waktu yang tepat. Tujuan utama dari perawatan adalah yang pertama, meminimalisir kerusakan. Yang kedua, menjaga fasilitas produksi tetap dalam kondisi prima. Yang ketiga, menjamin kelancaran operasional tanpa interupsi. Dan yang terakhir, klasifikasi jenis perawatan. Oleh karena itu, proses produksi harus didukung oleh perawatan yang siap bekerja setiap saat dan handal. Untuk mencapai hal-hal tersebut, harus dilakukan perawatan yang teratur dan terencana. Selanjutnya, teknik perawatan mesin industri yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebenarnya teknik perawatan mesin ini bukan hanya dilakukan oleh mesin-mesin industri saja, tapi juga dapat kita terapkan di lingkungan kita setiap hari, seperti menjaga mesin cuci. Kalau di rumah mah bisa kita bisa.
Nah, jadi teknik perawatan mesin industri ini adalah sistem kegiatan untuk menjaga, memelihara, mempertahankan, memaksimalkan daya guna dari segala sarana yang ada di industri tersebut, sehingga nantinya investasi atau modal yang telah ditanam di industri tersebut dapat berhasil dan berdaya guna secara ekonomis. Terus ruang lingkup dari perawatan mesin ini itu tergantung dari banyak atau besarnya mesin yang ada di dalam industri tersebut. Fungsinya itu untuk menyelenggarakan teknik-teknik pemeliharaan dan perlindungan dari segala macam kegiatan produksi. Nah, jadi teknik secara garis besar strategi perawatan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, preventive maintenance, yaitu pemeliharaan pencegahan. Strategi ini fokus pada identifikasi titik-titik lemah dari mesin. Nah, di mana ketika nanti terjadi kerusakan kecil pada mesin akan langsung diperbarui agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang fatal. Contohnya, membersihkan debu atau kotoran-kotoran dari kotoran-kotoran ketika mesin itu sudah digunakan untuk mencegah pengkaratan. Jadi setelah digunakan dibersihkan untuk karatan hemat. Terus yang kedua, schedule maintenance, yaitu schedule maintenance itu schedule maintenance, yaitu pemeliharaan terjadwal, di mana pemeliharaan ini itu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya mengganti oli mesin 1 bulan 1 kali, itu termasuk schedule maintenance. Ya, itu harus terjadwal. Ya, jadi perawatannya terjadwal. Perawatan ini. Yang ketiga, predictive maintenance, yaitu teknik ini itu teknik modern. Jadi digunakan untuk jadi pemeliharaan yang menggunakan sensor atau alat ukur. Jadi nanti tadi simpan alat di sana ketika terjadi kerusakan kecil pada mesinnya bakal disada. Bakal terdeteksi alatnya. Jadi pintar canggih gitu. Ya kan pemeliharaan modern. Yang keempat, corrective maintenance, yaitu ini itu ketika peralatannya mengalami kerusakan yang sudah terjadi tetapi belum parah. Ya. Jadi tujuannya itu untuk mengembalikan kondisi mesin agar seperti semula. Yang terakhir, breakdown maintenance, yaitu peralatan mengalami kerusakan total dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Tujuannya itu ini membuat mesin beroperasi kembali. Kan kalau korektif mengembalikan kondisi mesin, kalau breakdown membuat mesin beroperasi kembali. Nah, jadi jika perawatan ini tidak dapat terjaga, maka resikonya menyebabkan keterlambatan produksi akibat akibat mesinnya rusak. Terus kalau misalnya terjadi breakdown, nanti pengeluarannya juga akan semakin besar, soalnya kan breakdown mah kayak mengganti mesin. Jadi lebih baik jika tadi kalau lebih diperbaiki. Ya, jadi harus memperhatikan preventive maintenance-nya. Bahasanya tinggi banget. Preventif pencegahannya. Nah, selanjutnya mesin pencetak obat tablet akan disampaikan oleh Jaskia. Mesin pencetak obat tablet itu ada dua. Yang pertama, single patch and die.
Nah, kalau yang itu mah cuman bisa bikin satu tablet doang, satu tablet, jadi lama banget kalau iya, nama mesin. Jadi kalau pakai yang ini lama banget gitunya jadinya. Nah, kalau yang kedua ada rotary patch and die. Kalau yang itu bisa langsung gitu, bisa banyak apa konsumsinya, ya mencetaknya bisa banyak, bisa langsung. Selanjutnya mesin pencetak obat sirup yang akan dijelaskan oleh Pak Sar. Mesin pencetak obat sirup itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada filling machine. Itu seperti filling machine itu seperti mesin untuk menuangkan obat ke botol-botol kayak botol kaca. Ya. Iya, obat sirup. Botol kaca gitu. Terus kalau itu ada penutup botol, mesin penutup botol. Jadi mesin penutup botol itu teh itu sudah diisi, jadi di botolnya itu iya, tapi satu-satu ya seperti itu. Terus ada pelabelan obat. Mesin pelabelan obat itu sangat penting ya buat obatnya, karena itu bisa mencakup beberapa informasi terkait obat pada konsumen dan memastikan penggunaan yang efektif seperti kandungan obat, komposisi, dan cara penggunaan. Dan yang keempat itu adalah pengemasan sekunder. Dalam industri farmasi, mesin pengemasan sekunder harus mematuhi peraturan yang ketat untuk memastikan keamanan dan khasiat obat. Selanjutnya pentingnya penggunaan dan perawatan. Hari gambarnya. Ada yang tahu mengapa penggunaan dan perawatan penting? Tidak. Biar aman, biar bersih, biar terhindar dari berbagai masalah. Biar terawat. Ya. Biar Tapi selanjutnya saya akan menjelaskan dan mohon diperhatikan dan dipahami. Pentingnya penggunaan dan perawatan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, keamanan pasien. Yang kedua, kualitas dan efektivitas. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Yang keempat, efisiensi dan keberlanjutan operasional. Dan yang kelima, kepercayaan publik. Yang pertama, keamanan pasien. Kalian coba bayangkan jika obat yang diproduksi tidak sesuai standar atau tidak berkualitas atau juga terkontaminasi, itu bisa membahayakan nyawa. Oleh karena itu, perawatan rutin mencegah kerusakan alat yang bisa mengubah dosis atau menyebabkan kontaminasi silap. Yang kedua, kualitas dan efektivitas. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan perlu dirawat dan digunakan secara benar. Juga harus terkontrol ketat untuk menjaga stabilitas obat. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Industri farmasi diawasi sangat ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika gagal memenuhi standar kualitas, akan terdapat sanksi dan hukum pidana. Yang keempat, efisiensi dan keberlanjutan operasional. Pemeliharaan preventif lebih murah daripada perbaikan darurat, dan pemeliharaan preventif sangat penting juga harus dilakukan dalam hal ini. 5. Kepercayaan publik. Konsistensi kualitas obat akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap suatu
Selanjutnya studi kasus. Studi Kepala sawit. Yang nomor 2 dulu ya. Iya baik. Nah, di sebuah pabrik kelapa sawit, mesin sterilizer merupakan salah satu mesin utama yang berfungsi untuk merebus tandaan buah segar sebelum masuk ke proses pengolahan dan selanjutnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir mesin sterilizer seiring mengalami kerusakan yang cukup serius. Akibatnya pabrik harus menghentikan produksi berkali-kali karena mesin tidak dapat beroperasi secara normal. Nah, dari kasus di sini, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa penyebab utamanya adalah kurangnya perawatan preventif karet packing door yang sudah aus tidak cepat diganti sehingga terjadi kebocoran uas. Selain itu, pipa inlet mengalami kebocoran dan plet aluminium pada bagian mesin terlepas menyebabkan kebocoran minyak, pelumas, dan penurunan tekanan kerja mesin sehingga kinerja mesin menjadi tidak optimal. Nah, di sini kan udah diterangkannya tadi bahwa solusi pertamanya itu harus preventive maintenance-nya itu harus dilakukan secara jadi harus diperhatikan banget nih. Ini mah enggak. Nah, jadi dampaknya itu efisiensi kerja mesin menurun, proses produksi terganggu, target produksi hariannya juga tidak tercapai karena karena mesinnya itu rusak dan terjadi breakdown. Selain itu, biaya meningkat karena perawatan secara besar atau langsung hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan. Jadi diperbaiki nanti we pas tos rusak nih. Nah, itu di kamari-kamari gitu pas alitna preventive maintenance nah. Ya, walaupun di surga lebih murah gitu. Jadi kan kalau misalkan preventive maintenance mah kalau tadi kan packing door-nya aus. Kalau diganti kan meren meser packing door enggak mahalnya. Kan kalau udah rusak mah bakal mahal meren. Eta na teh jeung engkena teh nanti teh produksi teh terganggu, terhambat. Jadi target produksina oge henteu kapenuhi. Soalnya mesinnya kan rusak. Jadi minyak terganggu. Udah meren gak ada pendapatannya, gak ada pendapatan yang masuk, ya malah harus mengeluarkan biaya ke mesin eta. Matak naon tadi teh cenah preventifna harus sangat diperhatikan. Jadi kesimpulannya perawatan preventif sangat penting untuk menjaga kinerja mesin agar tetap optimal, tidak mengurangi resiko kerusakan, menekan biaya operasional pabrik. Yang studi kasus ke satunya dibacakan oleh Jaskia. Sebuah perusahaan farmasi menghadapi masalah tingginya unplanned downtime atau waktu henti tidak berencana pada mesin kemas primer atau blister packing yang mengakibatkan target produksi sering tidak tercapai dan meningkatkan biaya perbaikan darurat. Nah, permasalahan di sini adalah yang pertama tingginya downtime. Mesin sering berhenti mendadak karena kerusakan komponen teknis. Yang kedua, kurangnya perawatan mandiri. Operator cenderung lebih fokus kepada jalannya mesin tanpa pengecekan ringan. Dan yang ketiga, keterlambatan preventive maintenance. Sering tertunda karena perpindahan produksi tinggi.
Nah, solusinya adalah perusahaan harus menerapkan pendekatan total predictive maintenance dan mengukur kinerja dengan overall equipment effectiveness atau standar industri dan metrik kinerja utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas, efisien dan produktivitas mesin atau peralatan manufaktur. Hasil dari studi tersebut kan udah ada solusinya. Nah, kalau udah dijalanin bakal ngehasilin peningkatan kinerja, yang kedua downtime berkurang, dan yang terakhir kepatuhan ke CPOB. Di sini ada yang mau ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, ada yang mau bertanya. AI dulu. Iya cina AI asli intelligence. Sudah? Speaking Mbak. Itu mafia. Mafia kasih. Boleh. Tanya tahu asli yang Dami Umar. Lama ada yang mau cerita. Sokan speaking. Iya, kudu aya nu naros cenah pas. Andri. Itu hiji. Dua. Bunda bebersin doang. Jadi anu ya hidangku. Mana? Duduk. Tadi dina eta dina buku. Eta dina buku. Ulah laporan Kasih. Oh nya cenah mangga. Tadi kesawan. Iya musorot cenah musorot. Jadi maksudnya baca ID itu Peggy naon Itu teh yang tadi teh Basi. Oke, Peggy ya. nah itu ini kepanjangan doang sama artinya busuk ada Kalau Degi itu dari desain dan modifikasi. Itu kayak mendesain gitu. Mendesain. Kalau IT itu installation, kualifikasi kayak itu teh udah ngedesain terus terpasangnya gitu. Bisa aja. Kira berapa ya? coba bayar Terpasang di mana? konteksnya gimana Konteksnya teh kayak kalau kita teh misal ngedesain ruangan kayaknya teh. ya Terus beli alat, beli barang-barang, udah ngedesain terus terpasang. Barang-barang eta kan? Iya udah terpasang di desain itu teh sebarang-barangnya teh. Terus di Oki itu operasional, kualifikasi itu teh kayak fungsinya. fungsi teh beli barang dirakit di rumah Ya, fungsi rumah eta ya fungsinya itu. Terus ada PG itu performance, kualifikasi kayak menghasilkan. hasil eta teh kerja fungsi Kan mendesain terus terpasang, ya udah terpasang. kerja bisa ke sih teh Fungsinya teh menghasilkan naon Iya kayak mesin obat menghasilkan obat. oh Iya, salah. Izin Boleh. izin bertanya. masa dia Kan menjelaskan tentang perawatan obat. Nah, mesin perawatan obat. Nah, tadi ya Perawatan dan perawatan. perawatan Produksi. produksi obat. Iya. Kumaha cara merawat obat tablet sama obat krim gitu. Produksi. perawatan mesin Merawat mesin industri. Merawat mesinnya bukan merawat produksi. Produksinya bukan hasilnya. Iya bukan hasil. hari ini mesin teh ku tangan Ada Ada yang Pakai tangan. Ya, pakai tangan. ada tapi kumaha Pakai sarung tangan aja. Gigi. oke Pakai tangan atau pakai mesin? Iya. Pakai mesin atau pakai teknologi manusia gitu. teknologi Iya. Iya. Kayak gitu namanya. ya pakai nama digosok manusia di Pakai mesin.
boleh jelasin nih caranya gitu. Nah, prosedurnya gimana, harus gimana orang bersihinnya, harus sana higienis. Isi Begitu indah. Oi. Oi. Kah? Maksudnya sakila kembali. Pertanyaan dia pertanyaannya antara ini tadi bersihin sebenarnya secara emang pakai mesin ada orang yang Oh, sama kerja. tapi kalau orang harus gimana aturan buat si orang itu Ya, secara tergantung mesinnya, kalau mesinnya besar kan terus hesenya, jadi itu sama mesin pakai alat. Kalau mun aya nama nih, aya mesin anu lantai, anu kayak debu pembersih debu lantai. Kayak gitu. Kalau yang pakai manual mah kayak single pulse tadi, yang kecil. Ya, yang kecil. orang bisa orang nanti bersih akibatnya Kayak kuman lebih ke obatnya, mesinnya. obat ya jika tadi obat apa belum bisa tuh bakal ditarik deh Iya, ditarik lagi, terus diuji lagi. iya Jadi pernah harus pakai masker oge bisa kita bersih terus karena mesinnya. Bisa tadi mesinnya teh kan bakal diangge lagi nya kanggo obat. Jadi bakal terkontaminasi obatnya juga. dari orang-orang sembarang Enggak. Orang terpilih. syarat terpilihnya harus orang yang punya apa yang pegang apa Soalnya biasa orang-orang sembarangan, orang-orang pasti nanti pernah sekolah, kayak punya pengalaman. Saya juga dulu. Dia bertanya kan tadi itu tentang perawatan mesin. Nah, apa ada kaitannya dengan K3LH? Jadi kan tentang perawatan mesin, apakah ada kaitannya dengan K3LH? Dengan K3LH? dengan sampai ya. Seperti kan ketika LH itu bagus kok seperti kan ketika LH itu untuk kebersihan diri ya. adanya Pak ketiga era Ah, wagan dulu saya habis sabrina. Kesehatan dan keselamatan. Ya berkaitan. Udah gitu. Jelasin mah. Jelasin mah kaitannya. Jelasin. Kaitannya apa aja? Kan K3L kata apa? Kesehatan, kerja, Kesehatan lingkungan hidup. Kan ini juga membersihkannya. Kan kalau tadi teh kalau misalnya
kontaminasi ke obat nih. Kan obatnya nanti teh bakal dimakan sama manusia, jadi kan bisa obat tidinya. Mantap sih. Jadi kan tapi ini harus ya harus gitu. Daras tuh. Insyaallah. Daras ini masih sesuai dengan pemahaman Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada. Saya harus keluar. Jangan. Dan puas. Kayaknya asal ya oh iya aya undang-undang ada. Dari kepatuhan regulasi kan tadi jika gagal memenuhi standar akan ada sanksi dan hukuman pidana. Itu tuh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pasal 435 dan 436. Pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Wah, Dede. Semuanya gitu, semua kasus itu pidana. Bukan ini mah cuma di kepatuhan regulasi. Berarti ada pelatihan. Karena Pelatihan nggak menjaga merawat data mesin. personalian. Oh ya, beda asli. Kan dia teh merawat mesin. Nah, itu teh biasa kamu mesin naon wae atau mesin kamu obat hukum. enggak, mesin Apa cuci juga kan cuci? tadi aku teh dari awal mesin cuci juga bisa. Mesin saya juga bisa. Kipas angin bisa. Bisa. Open. Bisa. 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 Mesin. Sanyo bisa. Kalau iya irigasi kan sok. Jadi kita udah tajam ya. Ada irigasi ini kan sok kayak kan break. Ayo kalau beri bersih itu lindung bising. Konteks kejahatan. Breaking. Ini kan perjanjian di breaking. Mulai berdirinya harus gini. Nah, tuh ini Tadi teh mafia. mesin manual. Terus kan harus main gitu tuh. Iya Pak Dena harus boy. Tadi teh penanganan mesin manual apa mesin otomatis? Otomatis. Apa? Kalian mau jadi boleh speaking, kalian Mau biar gak bantu. ya tapi nanti yang kalah kita kasih pertanyaan ya. Oh, siap. Ayo siap biasa. Salah lah. Biasa. Biasa untuk biasa ngajawab. Ke depan. Dijawab. Ke depan jelasin lagi sama. Jelasin lagi. Gitu. Sok atuh ya. Boleh. Tapi mafia. Mafia malah. Iya lah. Iya saja dulu maksudnya. Kalian gak kangen MBG apa? Maksudnya teh maksudnya teh bukan gitu. HP-na bakal panas. Kalau dimasukin wae spring. Ya udah Kesimpulan dulu, Beb. Kan kesimpulan. ini ada. Kesimpulan. Sebelah emang. Nu bareng saha? Nah, nu bareng merah putih. Kau Kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan peralatan farmasi sangat krusial untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi obat. perawatan atau maintenance adalah unit kerja yang bertanggung jawab memastikan seluruh mesin dan peralatan pabrik tetap berfungsi pada kondisi optimal. Proses produksi harus didukung oleh peralatan yang siap bekerja setiap saat dan handal. Pemeliharaan dan
dapat dibagi menjadi 4, yaitu Korektif, korektif, regulate, maintenance, preventive, maintenance, dan prediktif maintenance. Ada dua mesin utama untuk membuat obat tablet, yaitu single punch dan juga rotary pulse and dye. sedangkan dalam juga harus Sirup ada 4 mesin utama, diantaranya filling mesin, capper, mesin tabel obat, dan juga mesin pengemasan sekunder. Kapsul mesin apa? Sini yang tadi ya. Tablet sama kayak tablet. Obat anu angin. Air apa? Ya, ada manual. soalnya 6 MBG ya. Iya udah jam salah. Nanti lah PR buat kita itu. PR buat kita. Ya. Untuk semuanya. Untuk semua FK 1-10. Sok, breaking, terus janji. Yang pantun. Itu tadi Nakila baca itu ya. Ke depan. Jadi tunjukin sama Pak Serut gitu. Tunjuk ke kamera. Ini tunjuk ke kamera. Di sini. Iya, dah. Terima kasih sudah membaca. Terima kasih Rakila sudah membacakan kesimpulan kami. Ya, sama-sama. Terus udah begitu doang. Oh iya, terima kasih. Bunga dia. Boleh bunga dia. Boleh. Hari tolong. Tinggal dari sini deh. Mantap. Gak ada yang kayak nggak sadar yang gak ada pantun. Tapi hayang sadayana tapi kudu tarik. Mang Nanang. Dapat apa? Dapat MBG. Dapat adalah. Dapat propeksi TB. Presentasi dari kami, maaf atas kalau kalian nggak paham, mohon dimaafkan ya. Yeah. Kalau enggak, wassalamualaikum.